Pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih bersama kami dalam Bedah Tajuk Lampung Pos dan masih bersama dengan Bang Ago. Bang Ago, tentang ultimatum dari Kapolda sendiri yang ada di Provinsi Lampung. Nah, apakah itu akan menjadi solusi pergerakan seperti itu? Bukankah memang kita sudah ada Kamtibmas misalnya di masing-masing daerah, bahkan hampir di setiap kelurahan atau desa, Kak Ago? Iya, kita mungkin harus melihat terlebih dahulu kenapa Kapolda pada akhirnya membuat ultimatum seperti itu ya. Karena memang kebetulan ultimatum itu keluar memang pasca terjadi pembakaran Mapolsek Candipuro di Kabupaten Lampung Selatan, ya kan? Pembakaran Mapolsek Candipuro di Lampung Selatan itu adalah bentuk ketidakpuasan masyarakat setempat terhadap kinerja kepolisian di Candipuro yang menurut masyarakat itu ya tidak terlalu signifikan lah kinerjanya. Aksi pembegalan itu cukup banyak, marak, tetapi mungkin dari sisi penangkapan, ungkap kasus dan lain sebagainya itu masih terlampau kecil, sehingga Kapolda membuat ultimatum demikian, bahkan memberi tenggat selama 1 bulan. Nah, pertanyaannya, apakah ini akan menjadi solusi? Tentu saja untuk jangka pendek bisa jadi, ya, di mana kita lihat juga dalam beberapa pekan terakhir itu aparat cukup gencar memberantas aksi kejahatan termasuk pembegalan di Provinsi Lampung. Dalam catatan kami, kalau tidak salah, dalam kurang hampir sepekan ini, itu sudah ada 9 tindakan yang dilakukan, tindakan tegas yang dilakukan kepada aparat untuk para pelaku kejahatan, pembegalan ya. Ada 9 penjahat itu dilumpuhkan dan 2 itu diberi hadiah, 2 diantaranya itu bahkan tewas ya, 1 di Lampung Tengah, satunya lagi di Lampung Timur ya, warga Lampung Timur ya. Bahkan salah satunya adalah orang yang pembegal itu yang sudah 14 kali melakukan aksi kejahatan di Candipuro ya. Untuk jangka pendek tentu saja ini bisa menjadi semacam warning ya, dengan apalagi dengan respon konkret dari seluruh polres-polres yang ada di Lampung. Ya paling tidak para pelaku pembegalan untuk sementara ini mereka akan menahan diri, mereka akan meredam aksinya atau mereka bakal lebih hati-hati untuk menjalankan aksinya. Karena untuk saat ini itu bisa dipastikan aparat akan bertindak sangat tegas sebagaimana solusi ultimatum dari Kapolda. Nah, tapi disinilah pokok persoalannya. Lampung Pos memandang persoalan ini sebenarnya sesuatu yang tidak perlu diukur dalam sebulan, 2 bulan, 1 tahun. Ya. Memberantas aksi pembegalan di Provinsi Lampung itu adalah sikap yang harus ditunjukkan oleh kepolisian daerah Lampung untuk jangka waktu tidak terbatas. Ya, kita maknai saja sikap Kapolda ini adalah sebulan awal ini adalah pergerakan masif untuk memberantas aksi pembegalannya. Tapi kita berharap setelah sebulan ini polisi harus memiliki konsistensi yang sama gitu dalam memberantas aksi pembegalan. Artinya apa? Tindakan-tindakan tegas aparat itu tidak hanya diukur dari jangka waktu selama 1 bulan ini saja, tetapi terus-menerus ya. Makanya PR terberat dari ultimatum Kapolda ini sebenarnya adalah konsistensi dalam jangka waktu yang cukup yang sangat panjang, itu yang dibutuhkan masyarakat. Justru fenomena saat ini itu memberikan semacam bisa jadi pembenaran, ya, bahwasanya memang mungkin selama ini polisi tidak terlalu tegas kepada aksi pembegalan. Buktinya apa? Sebelum ada ultimatum Kapolda, mungkin jumlah penjahat yang ditangkap, yang dilumpuhkan itu tidak sebanyak ini, gitu ya. Pertanyaan adalah kenapa dulu tidak bisa, sekarang menjadi bisa. Nah inilah hal-hal inilah yang harus dijawab oleh kepolisian daerah Lampung untuk waktu yang cukup panjang di masa depan nanti gitu. Jadi jangan sampai sikap mereka ini hanya mereka tunjukkan hanya sebatas 1 bulan sebagaimana ultimatum dari Kapolda Lampung. Oke, salah satu ketidakpuasan masyarakat adalah pembakaran Mapolsek Candipuro. Bisa jadi di daerah lain pun sebenarnya masyarakat banyak ketidakpuasan sama halnya seperti di daerah Candipuro itu, Kak Ago. Nah, itu kan tadi kita sempat membahas bahwa mungkin para penjahat ini berpikir, aparat sibuk dengan penanganan kesehatan.
Nah, sebenarnya kalau Lampung Pos sendiri, apakah melihat hal yang sama sebenarnya seperti itu, Bang Ago? Jadi Ya. kesempatan itu ada. Kalau kita perhatikan episode-episode bedah tajuk sebelumnya, Aha. ya itu sebenarnya kita mengangkat berapa kali tingginya angka kejahatan di Ya, Provinsi betul. Lampung, dan justru kita memberikan catatan dari awal, warning dari awal. Artinya apa? Penanganan COVID-19 itu tidak bisa otomatis menjadikan alasan argumentasi kepolisian boleh lemah, gitu ya. Tidak bisa seperti itu. Ya, tupoksi utama kepolisian adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Salah satunya adalah melakukan upaya-upaya pencegahan, ya, penindakan terhadap aksi kejahatan yang ada di tengah masyarakat. Oke, itu berarti mungkin para kepolisian lebih fokus kepada penanganan kesehatan. Jadi lalai, bisa dibilang seperti itu, Bang Ago. Ya, kita tidak bisa bilang lalai, tapi kita ingin menekankan kepada aparat kepolisian bahwa dua-duanya harus jalan beriringan, tidak ada yang lebih diprioritaskan. Oke, itu berarti memang kemarin tidak beriringan. Makanya banyak kejahatan. Mungkin saja Bang Ago Ya, seperti bisa itu. jadi seperti Iya. itu. Makanya aksi pembegalan memang faktanya cukup banyak, cukup marak ya, sehingga menciptakan kegeraman masyarakat. Ya, terjadi aksi massa, Iya. banyak pelaku kejahatan itu dihakimi massa, dan salah satu puncaknya adalah pembakaran Mapolsek Candipuro. Oke. Jadi kepolisian kita berharap tidak hanya melihat fenomena maraknya aksi pembegalan ini atau keinginan masyarakat pembegalan ini bersih di Lampung itu hanya dari kasus Candipuro dan lain sebagainya. Ya, kita sangat yakin seluruh masyarakat di seluruh daerah di Provinsi Lampung itu punya keinginan begal itu Tidak ada lagi. tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Oke, Bang Ago yang terakhir, sebenarnya solusi apa untuk jangka panjang yang bisa ditawarkan atau yang harus dilakukan untuk benar-benar membersihkan para pembegal ini? Ya, mungkin untuk tahap awal adalah tindakan-tindakan tegas seperti ini memang diperlukan. Ya. Terus yang kedua adalah sikap selain ketegasan juga konsistensi dari aparat penegak hukum itu sendiri. Ya. Nah, yang kedua adalah harus kita akui jumlah personil kepolisian di Lampung itu tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang ada di Provinsi Lampung. Ya, karena apa? Karena itu aparat tidak bisa kita biarkan sendiri berjuang menanggulangi aksi kejahatan. Ya. Masyarakat bisa berperan aktif. Masyarakat bisa mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan, ronda dan lain sebagainya untuk mencegah aksi-aksi kejahatan di lingkungannya masing-masing. Oke. Terus yang ketiga adalah sekali lagi kita katakan ya, aksi kejahatan itu biasanya adalah sebuah solusi jalan pintas bagi orang-orang yang mungkin berakal pendek, terhimpit oleh kebutuhan ekonomi. Artinya apa? Pemerintah daerah juga harus cepat mencarikan solusi bagaimana caranya masyarakat kita itu yang memiliki pendapatan, ya kan, memiliki lapangan pekerjaan, memiliki pekerjaan, memiliki pendapatan, sehingga mereka itu tidak mengambil jalan pintas menggunakan aksi-aksi kejahatan. Dan bantuan-bantuan selama pandemi COVID-19 kita berharap itu benar-benar diberikan kepada mereka yang berhak. Nah, yang terakhir yang bisa dilakukan adalah pendekatan yang sifatnya apa ya, holistik ya, di mana ambil contoh misalnya Universitas Lampung, ya kan, untuk meningkatkan harkat martabat masyarakat Lampung, putra daerah itu diberikan jalur khusus masuk perguruan tinggi negeri ya. Kenapa tidak kepolisian juga melakukan hal yang sama ya? Di daerah-daerah yang rawan terjadi aksi pembegalan ya, itu putra-putra daerahnya direkrut di kepolisian, misalnya seperti itu. Supaya apa? Dia harkat martabatnya keangkat. Kedua, mungkin karena dia putra daerah, dia jauh lebih bisa melakukan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat setempat untuk tidak melakukan aksi pembegalan. Iya, betul sekali. Jadi banyak sekali sebenarnya solusi yang bisa Sebenarnya dilakukan. banyak sekali solusi yang bisa dilakukan. Oke, Kak Gu nanti kembali untuk membahas trending topik apa saja yang di 3 platform Lampung Pos lainnya. Kita memang butuh solusi jangka pendek ataupun jangka panjang. Sudah saatnya para pembegal ini berhenti untuk membegal kewibawaan negara ini. Jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.